Baik, perkenalkan, saya Putu Ananda Dharmaguna dengan NIM 208561099 dari kelompok 6D. Di sini eh, saya akan menjelaskan terkait dengan final project yang telah kami buat, yaitu terkait dengan program perpustakaan, di mana di sini kami menggunakan sebuah algoritma searching, yaitu Fibonacci Search. Di sini kami menggunakan Python dan juga frameworknya, yaitu Streamlit. Di sini kita membuat dalam dua bentuk file, di mana file untuk menampilkan GUI atau tampilan front end-nya, dan juga file untuk eh, fungsi dari algoritma Fibonacci Search-nya. Yang di sini kita membuat sebuah eh, aplikasi perpustakaan atau program perpustakaan mm, dengan berisi dan menyajikan 4 buah menu, di mana menunya adalah tambah data buku, cari buku dan posisi, tampilkan data buku, serta upload file TXT. Nah, di sini pada tambah buku, user dapat menambahkan buku dengan beberapa data, yaitu seperti judul, penulis, tahun, jumlah halaman. Kemudian pada cari buku dan posisi, nantinya di sini akan diimplementasikan Fibonacci searching yang kita gunakan, yang dimana akan berpatokan dan akan menggunakan eh, sebuah batasan, yaitu hanya tahun saja yang digunakan untuk mencari data buku. Kemudian ada tampilkan data buku, di mana nanti akan menampilkan data buku yang telah kita input manual atau kita upload melalui file TXT. Dan terakhir yaitu ada upload file TXT, di mana ketika user atau kita mengupload file TXT dengan data-data yang sudah kita miliki, kita dapat menguploadnya, dan di mana nanti ketika kita sudah mengupload file TXT tersebut akan secara otomatis eh, membuat suatu file baru dengan nama data buku. Begitu pula ketika kita menambahkan suatu data buku secara manual, maka data tersebut akan langsung masuk juga di nama file yang sama, yaitu databuku.txt. Nah, di sini juga kita memiliki suatu informasi menarik atau suatu batasan. Ketika kita menambahkan data buku secara manual, maka di sini kita memiliki suatu batasan, yaitu dengan satu satu rak memiliki batas hanya maksimal 2 buah buku yang dapat diinputkan. Misalkan buku 1 dan buku 2 dapat diinputkan hanya dalam satu rak. Untuk buku 3 dan 4 dan selanjutnya akan menyesuaikan secara otomatis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tun Pasak Sarikudi Pranoto dengan NIM 220856123. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan algoritma Fibonacci pada aplikasi yang kami buat. Nah, di mana di sini dapat dilihat pada layar, kami sudah menginisialisasi terkait eh, array ataupun Fibonacci search yang kami gunakan, di mana kami menggunakan eh, fib M-2, yaitu men-set dengan data sama dengan 0, dan fib M-1 itu menjadi 1. Nah, setelah itu fib current ini akan dijumlahkan terkait nilai ataupun eh, value dari fib -1 dan fib -2. Nah, adapun pengulangan, kami sih menggunakan 2 kali pengulangan. Adapun pengulangan pertama yaitu untuk menentukan panjang array ataupun menentukan panjang nilai yang masuk dalam array yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya adalah terkait pencarian, kami masuk di dalam pengulangan atau while yang kedua. Nah, while kedua ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari nilai min, offset, plus fib min 2 dengan panjang array min 1. Nah, di sini kan memperlihatkan panjang array yang sudah dibuat dengan data yang sudah terurutkan. Nah, adapun ke penggunaan if sama elif. Nah, di mana if jika seandainya kita mencari dari indeks dari tahun eh, yang terkecil, ataupun contoh nih, X tahun ini merupakan target target dari tahun yang kita cari. Nah, kurang dari tahun, maka dia bakal masuk ke array ini, di mana konsepnya itu fib means akan dikurangkan dari eh, fib current. Nah, jika bernilai true atau mohon maaf, bernilai false, maka dia akan masuk ke elf elif ini. Nah, di mana array tahun ini akan melihat indeksnya, dia bakal mencari dari yang terbesar ke terkecil. Nah, itu akan dikembalikan atau di return ke nilai i tersebut. Nah, di mana ada fungsi yang selanjutnya yang terakhir, ada pengecekan terkait pengecekan data yang kayak kita cari atau X tahun ini merupakan target tahun. Nah, di sana kan dicek kembali apakah tahun ini sudah benar sesuai dengan data, di mana dengan jika seandainya data yang kita cari benar, maka akan dikembalikan ke dalam offset plus 1. Nah, jika seandainya data
tidak ditemukan atau data tidak ada, maka dia akan direturn ke nilai -1, di mana hal ini berfungsi atau berlaku dalam konsep atau dalam logika di menu cari buku dan posisi. Nah, dapat dilihat seperti ini, indeks ataupun di pencarian dan pengaturan ini akan dilihat indeksnya itu merupakan hasil dari algoritma Fibonacci search yang di dalam buku list dan merupakan key-nya itu merupakan nilai tersebut. Nah, di sini saya akan meran dari aplikasi yang kami sudah buat untuk melihat cara logika yang sudah bekerja dengan benar. Nah, dapat ditampilkan ini merupakan aplikasi perpustakaan di mana pada menu pertama ada 4 menu utama dari aplikasi kami. Yang pertama itu tambah buku, cari posisi buku, tampilkan data buku, dan upload file seperti penjelasan teman saya tadi. Nah, terkait tambah data buku, misalnya saya gunakan eh, dengan judul A, penulis A, dengan tahun saya pakai 2000, dengan jumlah halaman 1. Nah, saya tambahkan. Nah, buku berhasil ditambahkan. Nah, di mana buku ini kan masuk ke dalam eh, file txt yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang merupakan judulnya itu eh, data buku. Nah, jika seandainya salah satu dari komponen ini tidak diisi, maka akan ada notif semua data wajib diisi seperti itu. Nah, kita lanjut ditampilkan data buku. Nah, dapat dilihat karena kita ataupun saya tadi menginputkan hanya satu data buku, maka akan terinput satu data buku saja di mana masuk ke rak satu. Nah, seandainya saya menggunakan 2 atau 3 data buku yang masuk itu akan menjadi tampilan rak yang berbeda di mana satu rak itu dengan asumsi satu rak terisi 2 data buku seperti itu. Nah, sekarang untuk upload file. Nah, di sini saya sudah gunakan upload file. Nah, dapat dilihat upload file seperti data pada di layar. Ini merupakan data yang sudah ada. Nah, rak ini akan diisi oleh user sendiri bebas terkait isi pengisian rak mau di rak 1 sampai 10 ataupun satu rak terisi 5 data buku itu terserah. Nah, ini kami men-set hanya pada menu secara manual seperti itu. Nah, untuk terkait cari posisi buku akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini untuk melanjutkan dari teman saya, benar seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa ketika kita mengupload sebuah file txt, maka rak-rak ini dapat kita bebas memasukkan tanpa ada maksimal dari satu rak, misalnya 2 buku seperti secara manual. Di sini saya langsung aja bakal coba akan mengedit dari file data buku ini. Kita akan edit, misalnya di rak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12. Oke, kasih. Dan kita akan kembali ke sini lagi. Kita akan reload. Nah, maka dapat dilihat teman-teman bahwa eh, jumlah bahwa hasil raknya itu eh, akan terisi sesuai dengan bagaimana yang kita buat di txt. Di sini saya akan mencoba ke cari buku dan posisi. Contoh, di sini kategorinya hanya tahun. Kita akan mencari dengan tahun. Misal saya akan mencari tahun 2003. Maka ketika dicari, algoritma Fibonacci search akan bekerja dengan menghasilkan buku dengan tahun 2003 temukan pada indeks keempat. Indeks keempat ini maksudnya adalah dari semua data ini, dari semua data-data tahun ini akan dilihat dari yang terkecil ke terbesar dengan mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, maka dapat ditemukan bahwa terdapat eh, tahun 2003 terdapat di indeks keempat pada rak kelima dan ditampilkan data booknya seperti ini. Sekian, terima kasih. Lanjutkan lagi dikit terkait penggunaan algoritma tadi yang saya sudah jelaskan di algoritma Fibonacci di pencarian ataupun dalam pengecekan. Nah, ini dapat dilihat bagaimana fungsi ini bisa berjalan. Kita bisa lihat di dalam contoh ataupun dalam ini. Misalkan kita lihat data yang sudah ada. Di sini tahun 2000 ini terdapat 2. Nah, kita seandainya contoh 2002. 2000 kita cari, nah maka indeks yang akan terlihat. Kenapa kita bisa cuma satu data dan data yang ada itu judulnya set. Nah, itu merupakan data yang sudah ada ataupun data yang memang di awal sudah di set, di mana jika seandainya data itu lebih ataupun data tersebut sudah dibuat, itu yang akan ditampilkan. Itu untuk pemilihan data penggunaan atau pengecekan data tersebut. Itu bakal diprioritaskan terlebih dahulu. Sekian dari pemaparan program aplikasi yang kami buat. Jika ada salah kata ataupun pemaparan, kami mohon maaf dan
Saya tutup dengan terima kasih.